Aturan terbaru terkait uang kuliah tunggal atau UKT tengah menjadi sorotan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam aturan tersebut, Kemendikbud mengatur jika dua golongan UKT terendah sesuai dengan ketentuan pada bab 4 UKT bagian ke-1 pasal 6 ayat 2. Besaran UKT terendah yakni kelompok 1 sebesar Rp500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp1.000.000. Direktur Universitas Terbuka Surabaya Dr. Suparti turut mengomentari polemik aturan terkait UKT. Menurutnya, UKT merupakan keleluasaan lembaga pendidikan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi dengan mahasiswa yang dianggap mampu secara ekonomi. Dr. Suparti juga melanjutkan bahwa Universitas Terbuka tidak menerapkan aturan tersebut meskipun namanya tetap UKT. Di Universitas Terbuka yang diterapkan adalah sistem paket yang terbagi dalam sistem paket semester dan sistem kredit semester. Mahasiswa Universitas Terbuka diberi kebebasan untuk memilih paket sesuai dengan kemampuan. Kalau zaman saya sekolah dulu kan SPP ya, sumbangan biaya pembinaan pendidikan. Nah, dengan berubahnya ke UKT sebetulnya itu kan keleluasaan sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada yang kurang beruntung dari sisi ekonomi dengan yang orang berlebihan dari sisi ekonomi. Sebetulnya arahnya ke sana. Sehingga nanti kalau misalnya orang yang kurang beruntung dari sisi ekonomi alias kurang mampu, nanti SPP-nya ya jangan terlalu mahal dari orang yang mampu. Sehingga muncullah itu uang kuliah tunggal. Nah, kebetulan kalau di UT tidak diterapkan seperti itu, tapi namanya tetap sama, uang kuliah tunggal. Kalau di UT memang sudah ada paket, ada sistem paket semester, ada sistem kredit semester. Jadi dua hal itu. Hanya di UT memang ada sistem paket semester penuh, sistem paket semester plus, sistem paket semester semi, ada sistem paket semester non tutorial tatap muka. Kalau di UT dibedakannya begitu, sehingga ada yang SPP-nya di UT ada yang 1.300.000 itu bagi mahasiswa yang full online tidak mengikuti tutorial tatap muka. Jadi misalnya kesempatan belajarnya terbatas waktunya atau memang uangnya cukupnya hanya itu. Nanti mereka memilih sistem paket semester non tutorial tatap muka. Nah, bagi yang punya kelebihan anggaran, dia bisa memilih sistem paket semester semi, artinya dia nanti separuh mata kuliah di tutorial tatap muka kan, karena ini ada biayanya 150.000 per mata kuliah. Kalau ngambil 2 berarti tambahnya 300.000 sehingga menjadi 1.300.000 plus 300.000. Misalnya ada yang kelebihan banyak uangnya, misalnya bisa ngambil yang sistem paket semester plus seluruh mata kuliah di tutorial tatap muka kan. Nah, itu kalau satu paket itu 2.200.000. Nah, itu nanti yang membedakan, oh ini mahasiswa yang uangnya memang pas-pasan, ya udah ambil saja yang full online tanpa tutorial tatap muka. Kalau misalnya ada saya kelebihan dana, anggaran saya cukup, ambil yang SIPAS semi, bayarnya 1.750.000. Oh, ada yang lebih lagi, ada SIPAS penuh 2.200.000. Bahkan ada lagi yang kepengen ada plusnya, ada namanya SIPAS plus, itu 2.400.000. Nah, ini ada fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati. Tapi kalau di UT terus terang kami memfasilitasi seluruh mahasiswa baik yang mampu maupun yang kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan. Misalnya kalau misalnya dari segi kewirausahaan mereka punya usaha bisa dikembangkan, itu bisa nanti belajar bersama-sama dalam UMKM-nya UT untuk dapat bantuan dana dari pemerintah baik dari UT maupun dari Dirjen Bilmawa. Jadi yang seperti itu UKT yang diterapkan di Universitas Terbuka. Kalau isu-isu di tempat lain ini kok ada yang seperti ini, karena Mas Menteri sendiri sudah bilang jangan ada pembedaan antara yang
berkelebihan maupun yang berkekurangan. Semua harus dapat fasilitas yang sama. Tapi dari sisi keuangan mereka harus memberikan ya, yang lebih yang memberikan lebih, yang kurang disupport yang lebih. Konsepnya kan arahnya ke sana. Alhamdulillah UT kan sejak 2022 akhir itu menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kalau konsep persepsi masyarakat kalau jadi PTNBH berarti biayanya lebih. Kalau di UT alhamdulillah sejak 2022 sampai sekarang sudah dikatakan Pak Rektor, kita jadi PTNBH tapi insya Allah kita nggak akan memberatkan biaya UKT-nya mahasiswa UT. Kalau di UT itu ada beberapa keunggulan ya. Yang pertama, yang pasti bisa kuliah online. Jadi andaikan punya kesibukan, tidak punya kesempatan, atau punya pekerjaan, atau punya usaha, atau sedang berkuliah di tempat lain, kan bisa dilakukan di UT. Karena layanan dasar kami adalah full online. Jadi layanan daring. Kalau ada yang ingin dapat tatap muka, bisa mengusulkan. Nah, keunggulannya itu. Yang kedua, di UT mau mengatur gayanya sendiri. Bu, saya mau belajar sistem kepingin cepat lulus, bisa di UT. Jadi S1 itu nggak sampai 4 tahun bisa. Kemudian ada keunggulan lagi, UT kan nggak perlu gedung ya, sehingga tidak ada biaya gedung. Dan pendaftarannya sangat murah. Kalau S1 diplomanya 100.000, S2 750, S3-nya 1 juta. Tidak ada biaya lain-lain. Pokoknya semua ambil online, semua ngurus ke UT Surabaya, tidak ada tambahan biaya. Dan ada, kalau paling ditakuti kuliah adalah skripsi. Dan alhamdulillah di UT tidak ada ujian sidang skripsi, jadi nggak perlu membuat skripsi. Apa gantinya? Gantinya adalah karya ilmiah. Kementerian sudah menentukan semua calon sarjana harus punya karya ilmiah. Karena itulah UT mengarahkannya ada mata kuliah karya ilmiah. Jadi tetap dibimbing. Nah itu mungkin bedanya dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi cukup ada mata kuliah namanya tugas akhir program, ujiannya uraian, jadi kayak dulu namanya ujian komprehensif. Nah, ditambahi ada karya ilmiah. Itu saja enaknya kuliah UT, bisa disambil bekerja, yang punya pekerjaan tidak harus terhenti, andaikan pindah ke tempat lain, masih ada UT daerah di seluruh Indonesia, bahkan di 50 negara sudah ada UT. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak berkuliah di UT, tidak ada alasan karena tidak punya uang, karena UT juga menyediakan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jatim.